Dan hasilnya seperti ini. Ini buahnya sudah mulai jadi ini. Dan dimana juga bunganya ini sudah mulai banyak lagi karena di sini kita jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah, di mana yang akan saya perlihatkan nantinya di sini adalah teknik kita melakukan perawatan pada pohon apel pucat kita agar nanti dari bunga yang dihasilkan itu tidak terjadi kerontokan dan nanti bisa kita memperoleh buah yang lebat. Adapun perawatan yang nantinya yang akan saya perlihatkan di sini kepada para sahabat pencinta tanaman buah adalah teknik kita melakukan pemupukan dan jenis pupuk apa saja yang akan saya gunakan, dan nantinya juga saya akan adakan perlakuan pada pohon apel pucat saya ini sebelum saya melakukan pemupukan. Ini adalah pohon apel pucat saya. Kebetulan ini saya lakukan penanaman dengan sistem tabulam pot, yang dimana saya menggunakan tempat media tanam itu menggunakan planter bag, dan untuk ukuran planter bag yang saya gunakan di sini yaitu berukuran 50 cm kali 50 cm atau 100 liter. Pada video saya sebelumnya itu saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah tentang perawatan yang kita lakukan setelah pohon apel pucat kita selesai berbuah. Dan sekarang ini saya akan lagi memperlihatkan tentang perawatan yang akan kita lakukan pada saat pohon apel pucat kita menjelang berbunga. Dan ini saya perlihatkan video saya sebelumnya itu saya sudah lakukan pemangkasan, dan sekarang ini sudah muncul tunas-tunas yang banyak atau cabang-cabang yang banyak. Dan dimana di sini sudah mulai mengeluarkan bunga seperti ini, bisa kita lihat bunganya sudah banyak. Jadi nanti untuk mencegah kerontokan dari bunga apel pucat saya ini, saya akan lakukan pemupukan. Ini semua ini sudah mengeluarkan bunga dari tiap-tiap cabang pohon apel pucat saya ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan perawatan pohon apel pucat kita. Baik itu nanti saya akan perlihatkan dengan pemberian pupuk dan pemangkasan yang akan saya lakukan pada pohon apel pucat saya. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan jenis pupuk apa saja yang akan saya gunakan dan alat apa saja yang akan saya persiapkan. Yang pertama itu saya siapkan di sini pupuk, di mana untuk jenis pupuk yang saya gunakan di sini ada dua jenis, yaitu pupuk MKP dan pupuk PN-Pril atau biasa kita sebut pupuk KNO3 putih. Di mana dengan penggunaan pupuk yang dari dua jenis ini nantinya itu saya gunakan untuk mencegah dari kerontokan bunga dan buah pada pohon apel pucat saya nantinya. Dan di sini saya akan perlihatkan masing-masing unsur hara dari jenis pupuk ini. Yang pertama di sini saya akan perlihatkan dari kandungan unsur hara dari pupuk MKP ini. Bisa kita lihat para sahabat, ini dimana unsur hara dari MKP ini yaitu P2O5 nya itu atau fosfatnya itu sekitar 52%, dan K2O atau potasium oksidnya itu sekitar 34%. Dan bisa kita lihat dari fungsi dari pupuk ini memang untuk mencegah kerontokan. Ini bisa kita lihat mencegah kerontokan bunga dan buah. Jadi ini memang khusus kita gunakan nantinya pada tanaman kita pada saat berbunga dan berbuah. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan dari kandungan unsur hara pupuk PN-Pril atau KNO3 putih ini, dimana ini bisa kita lihat para sahabat untuk kandungan unsur haranya itu untuk nitrogen atau N dari nitrat NO3 nya itu sekitar 13%, dan kaliumnya atau K2O nya itu sekitar 45%. Dan ini juga fungsi dari pupuk ini adalah untuk mencegah kerontokan bunga dan buah.
Jadi memang ini khusus juga untuk kita gunakan sebagai pemupukan pada tanaman kita saat menjelang berbunga dan berbuah. Kemudian di sini juga saya siapkan air sekitar 10 liter, di mana nantinya air ini saya akan gunakan sebagai pelarut dari kedua jenis pupuk ini, karena nantinya teknik pemupukan atau cara pemupukan yang saya lakukan itu adalah dengan teknik pengocoran atau pencampuran pupuk dengan air. Dan kemudian di sini juga saya siapkan gunting pangkas. Ini bisa kita lihat para sahabat, di mana gunting pangkas nantinya ini saya gunakan untuk memangkas sebagian dari cabang-cabang pohon apel pusa saya yang kurang produktif. Baik, langsung saja saya perlihatkan cara kita melakukan perawatan pohon apel pusa kita, baik itu nanti dari pemupukan yang saya lakukan maupun pemangkasan yang akan saya lakukan pada pohon apel pusa saya. Langkah pertama yang akan saya lakukan itu adalah melarutkan dari kedua jenis pupuk ini. Ini saya gunakan sendok untuk melakukan takaran, di mana untuk dosis yang saya gunakan di sini dari setiap jenis pupuk ini sekitar 40 gram atau sekitar 2 sendok makan. Ini saya gunakan 2 sendok makan. Ini saya berikan atau saya larutkan dari pupuk KNO3 putih ini, di mana untuk perbandingan dari pupuk yang saya gunakan di sini adalah perbandingan 1:1. Jadi ini juga untuk MKP nya ini saya gunakan sekitar 1 sendok makan juga, atau sekitar 40 gram. Ini kemudian kita larutkan pupuk, kita aduk sampai pupuk benar-benar tercampur dengan air. Baik, pupuknya sudah larut dengan air. Setelah kita melarutkan pupuk yang kita akan berikan nantinya itu, langkah berikutnya sebelum saya lakukan pengocoran pada pohon apel pusa saya, terlebih dahulu saya akan lakukan pemangkasan dan pembuangan daun sebagian dari pohon apel pusa saya ini. Adapun pemangkasan yang nantinya yang akan saya lakukan pada pohon apel pusa saya itu adalah membuang dari cabang-cabang yang kurang produktif, dan begitu pula juga nanti dari daun-daun sebagian dari apel pusa saya ini saya akan lakukan pengurangan, di mana tujuan saya lakukan pemangkasan dan pengurangan itu agar nanti cahaya matahari bisa sepenuhnya menyinari bagian tanaman. Kemudian nantinya tujuan juga kita melakukan pembuangan daun dan pemangkasan cabang produktif, agar nanti nutrisi itu lebih fokus pada tanaman atau cabang yang kita rawat yang ada bunganya. Baik, yang pertama di sini saya akan lakukan dulu pembuangan dari daun apel pusa saya sebagian. Ini saya perlihatkan dari daun-daun yang akan saya buang itu seperti ini. Yang bagian terutama bagian dalam cabang seperti ini kita lakukan pembuangan. Ini yang melindungi bagian dalam tanaman ini kita buang daunnya. Ini biar nanti cahaya bisa masuk pada seluruh bagian tanaman. Ini pohonnya sangat rimbun sekali. Memang waktu saya lakukan pemangkasan sebelumnya itu, pada saat selesai berbunga saya sudah lakukan pemberian pupuk, dan dimana juga saya sudah perlihatkan kepada para sahabat. Dan sekarang ini saya akan lakukan perawatan untuk merangsang pembungaan dan nantinya mencegah dari kerontokan bunga dan buah apel pusa kita. Ini saya buang. Setelah kita melakukan pembuangan daun, langkah berikutnya itu yang akan saya lakukan adalah pemangkasan dari cabang-cabang yang kurang produktif. Ini saya akan pangkas, misalnya ini cabang yang bagian di dalam ini yang kurang produktif, ini saya akan pangkas seperti ini. Ini banyak cabang-cabang yang kurang produktif di sini, bisa kita lihat para sahabat pertumbuhannya itu sangat kecil. Jadi memang kita buang saja.
biar nutrisi itu lebih fokus nanti pada cabang yang kita lakukan pemberian pupuk. Misalnya seperti ini yang kurang produktif, yang kecil sekali seperti ini, kita pangkas. Ini sebagian yang kecilnya ini kita buang saja. Misalnya lagi ini juga yang bagian dalam mengarah ke dalam tanaman ini saya buang. Ini kita buang lagi daunnya ini. Ini lagi bisa saya perlihatkan cabang yang kurang produktif itu kita pangkas seperti ini. Dan cabang-cabang yang sudah tua dan ini bisa kita lihat para sahabat hasil dari pemangkasan yang saya lakukan. Dan di sini juga saya perlihatkan kepada para sahabat, usahakan dari cabang pohon apel pusa kita itu jangan kita biarkan menumbuh memanjang seperti ini. Kita usahakan lakukan pemangkasan pucuk seperti ini. Ini saya lakukan pemangkasan pucuk. Ini cabang-cabang yang memanjang seperti ini, saya lakukan pemangkasan pucuk agar nanti muncul cabang yang baru sehingga nanti bisa mengeluarkan bunga lagi. Ini terutama yang bagian di atas ini yang sudah sangat tinggi, saya potes juga pucuknya. Ini misalnya ini yang sudah memanjang seperti ini, saya potes pucuknya. Ini lagi. Dan ini saya perlihatkan kondisi apel pusa saya yang sudah saya lakukan pemangkasan, jadi cahaya itu sudah hampir masuk sepenuhnya. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, setelah kita melakukan pemangkasan cabang dan pembuangan daun, langkah berikutnya itu saya akan lakukan pemupukan. Ini saya akan ambil pupuk yang saya sudah campur tadi, tinggal saya siramkan pada keliling pohon apel pusa saya ini di pinggiran potnya seperti ini, atau planter bagnya seperti ini. Ini kita siram sampai benar-benar basah. Ini dosis yang saya perlihatkan tadi di sini untuk satu jenis tanaman. Jadi silakan para sahabat lakukan perbandingan jika ingin melakukan pemupukan pada pohon apel pusanya lebih banyak. Baik, selesai. Inilah hasil pemupukan yang saya lakukan. Kemudian dari sisa pemangkasan yang tadi kita lakukan itu kita simpan, yang kita gunakan dari sisa pemangkasan ini biar nanti bisa menjadi pupuk organik apabila sudah terjadi pembusukan, dan nantinya juga ini sebagai mulsa. Jadi saya akan simpan dari sisa-sisa pemangkasan yang saya lakukan tadi ini ke tanaman apel pusa saya. Ini. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan perawatan pada pohon apel pusa kita agar nanti bunga dan buahnya itu tidak terjadi kerontokan. Dan untuk hasil dari yang telah saya lakukan ini pada pohon apel pusa saya ini, saya akan perlihatkan nantinya pada video saya berikutnya. Kemudian selanjutnya saya akan perlihatkan contoh dari pohon apel pusa saya yang sudah saya lakukan pemupukan. Inilah salah satu contoh pohon apel pusa saya yang dimana juga ini saya lakukan penanaman dengan sistem tabulam pot dan menggunakan planter bag. Walaupun di sini bisa kita lihat para sahabat pohon apel pusa saya ini masih sangat kecil, namun bisa kita lihat buah dari apel pusa saya ini sudah mulai lebat seperti ini. Ini juga saya sudah lakukan pemupukan dan hasilnya seperti ini. Ini buahnya sudah mulai jadi ini, dan dimana juga bunganya ini sudah mulai banyak lagi. Karena di sini kita ketahui bersama bahwa pohon apel pusa itu memiliki bunga yang bersusun, ada yang sudah jadi buah,
ada yang sementara berbunga. Jadi memang sebenarnya apel pucai ini apabila kita lakukan perawatan dengan baik, nantinya pohon apel pucai kita itu berbuahnya tidak mengenal musim. Ini saya perlihatkan contoh dari tumpukan yang sudah saya lakukan. Ini semua buahnya mulai banyak. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan perawatan pada pohon apel pucai kita agar nanti bunga dan buahnya tidak terjadi kerontokan. Semoga apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.